science without religion is blind. Agama tanpa ilmu adalah pincang, dan ilmu tanpa agama adalah buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa huwa asdaqul qailin. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Dewan Hakim yang kami hormati, rekan-rekan muda yang kami banggakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai. Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, sebagaimana yang dikutip oleh Harun Yahya dalam bukunya The Quran Leads the Way to Science halaman pertama, yang menyatakan bahwa religion without science is lame and science without religion is blind. Agama tanpa ilmu adalah pincang, dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tetapi juga menjadikan riset ilmiah yang konklusif dan tepat guna, karena didukung oleh kebenaran yang diungkapkan melalui agama. Alasannya karena agama merupakan sumber tunggal yang menjadikan jawaban pasti dan akurat. Selain itu, kalimat ini juga menunjukkan bahwa membangun karakter bangsa tanpa panduan agama tidak akan berjalan dengan benar, tetapi justru membuang banyak waktu dalam memperoleh hasil tertentu, atau lebih buruknya lagi, seringkali tidak memperoleh bukti yang meyakinkan. Ketika Nabi sampai di Madinah, ia membuat sebuah peradaban baru yang kemudian memunculkan pengertian bahwa Islam merupakan sistem kepercayaan yang sistematik, tidak hanya berdimensi teologikal, ritual dan mistikal, tetapi juga berdimensi moral dan intelektual. Secara terminologi, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah malaikat Jibril alaihi salam untuk disiarkan kepada umat manusia. Fungsinya hudal linnas, yaitu petunjuk bagi seluruh umat manusia di muka. Sebagai Renaissance of Islam menyatakan bahwa Islam is the father of all the science, and Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya ilmu pengetahuan, dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Konsep Pendidikan Karakter berbasis Al-Quran dengan landasan Al-Quran Surah Ibrahim ayat 1 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Aku berlindung diri kepada Allah dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini merupakan kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 7 halaman 7 menjelaskan tentang penjelasan pentingnya Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan bentuk jamak untuk kata Az-Zulumat yang berarti aneka gelap, sedangkan An-Nur dengan berbentuk tunggal. Hal ini menunjukkan bahwa kegelapan itu bermacam-macam dan beraneka ragam. Sumbernya pun banyak, berbeda dengan An-Nur atau cahaya yang menerangi dan tidak pernah memberi kegelapan. Hadirin, penjelasan tentang Al-Quran sebagai penerang atau An-Nur benar-benar menunjukkan bahwa antara Al-Quran dan pendidikan terdapat hubungan yang saling berkaitan. Malik bin Nabi dalam kitabnya Intaj al-Mustashrikin wa Atharuhu fil al-Firri al-Hadis menulis bahwa ilmu pengetahuan adalah sekumpulan masalah serta sekumpulan metode yang dipergunakan menuju tercapainya masalah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan pendidikan di Indonesia tidak dapat dinilai dengan apa yang dipersembahkan kepada masyarakat, tetapi juga diukur dengan wujudnya suatu iklim yang mampu mendorong kemajuan pendidikan di Indonesia. Lalu, bagaimana dinamika keilmuan dalam mewujudkan kepribadian umat Islam saat ini? Umat Islam hingga saat ini masih mengalami degradasi keilmuan secara besar-besaran. Terbukti hadirin dari data Badan Penelitian Internasional tahun 90-an menyebutkan bahwa Israel yang notabene Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar pengetahuan. Amerika yang notabene Nasrani dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar pengetahuan. Sedangkan Indonesia yang notabene mayoritas muslim terbesar di dunia dalam 1 juta penduduk hanya memiliki 65 pakar yang Islamnya hanya 6 orang.
Oleh karena itu hadirin, dalam bidang membangun sistem pendidikan yang islami, kita masih jauh tertinggal oleh Amerika yang protestanis. Kita masih jauh tertinggal oleh Korea yang konfusianis Taois. Bahkan kita masih jauh tertinggal oleh Jepang yang Buddhis Taois. Padahal 14 abad yang lalu kita telah diperintahkan untuk membaca dan membangun karakter bangsa. Bacalah alam agar melahirkan karya-karya luhur. Bacalah diri kita agar hidup tidak takabur. Bacalah karya manusia agar hidup tidak ngelantur. Bacalah Al-Quran agar hidup jadi teratur. Hadirin, Bapak Proklamator Republik Indonesia Insinyur Soekarno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. 1000 orang tua hanya bisa bermimpi, namun seorang pemuda mampu mengubah dunia. Ucapan Bung Karno tersebut jelas menegaskan betapa pentingnya peran para generasi penerus bangsa dalam menentukan baik buruknya suatu negara. Bagaimana mungkin generasi penerus kita akan baik jikalau pendidikannya tidak dipersiapkan dengan baik? Bagaimana mungkin pendidikannya akan baik jikalau konsep pendidikannya tidak berlandaskan dengan tuntunan Al-Quran? Hadirin, bukankah agama telah mengajarkan kepada kita untuk saling asah, Saling asih, saling asuh. Janganlah kita saling Gasak, gesek, gosok. Oleh karena itu, pentingnya fungsi pendidikan karakter Qurani, di mana mengantarkan orang tua, guru, dan masyarakat untuk berkarakter Qurani dan sadar akan tanggung jawabnya, Menjaga keluarganya, merawat keluarganya, mendidik keluarganya, bahkan menyelamatkan keluarganya. baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman,
peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak pernah mendurhakai Allah atas apa yang diperintahkannya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah dengan segala keagungan firman-Nya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, diriwayatkan ketika ayat ini turun, Umar berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah menjaga diri kami, bagaimana menjaga keluarga kami?" Lalu Rasulullah menjawab, "Larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya, dan perintahkan mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Begitulah cara menyelamatkan mereka dari api neraka." Hadirin, kesimpulan dari syarahan singkat kami, pendidikan merupakan fondasi dasar dalam mempersiapkan generasi penerus kita. Untuk itu, mari kita kembali kepada konsep pendidikan yang berbasis Al-Quran demi kemajuan agama, bangsa, dan negara tercinta. Dan pada akhirnya, kami mengajak saudara-saudaraku sekalian, Hai saudara-saudaraku orang Banjar, ayolah kasih paman, acil, kakang, ading, kita semua kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Wahai saudara-saudaraku orang Sunda, hayu orang sami-sami ngajantenkeun Al-Quran kanggo tuntunan kehidupan orang sadayana. wahai saudara-saudaraku orang NTT, mari su ketong jadikan Al-Quran sebagai ketong pedoman hidup. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Demikian syarahan singkat kami akhiri dengan sebuah lagu. Wongko ngene kok dibanding-banding ke, saing ke yo mesti kalah. Tak oya ko aku yo ora mampu, mung sakuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.